Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Sya'ban. Adapun dalam bulan Sya'ban ini kita ada momentum yang luar biasa dan patut kita perhatikan oleh kita semua, yaitu tentang adanya nisfu Sya'ban. Mengapa ini harus kita perhatikan? Karena hidup kita, diri kita laksana perangkat komputer seperti ini, di mana hidup kita terus menerus melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dimana di setiap aktivitas yang kita laksanakan ini banyak hal yang kita jalani dan kita lalui. Beberapa kehidupan kita kadang-kadang berada dalam jalan yang benar, kadang-kadang juga kita berada dalam jalan yang salah. Maka perangkat alat komputer ini ketika gunakan secara terus-menerus seperti layaknya hidup kita, maka pentingnya adanya upgrading bagi alat komputer ini, termasuk momentum nisfu Sya'ban ini menjadi sebuah momentum untuk mengupgrade diri kita agar kita kembali menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi, menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, beralih kepada perbuatan-perbuatan yang jauh dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, berbicara tentang momentum nisfu Sya'ban ini, apa yang patut kita perhatikan dan apa yang harus kita laksanakan? Di momentum nisfu Sya'ban ini, maka anjuran yang paling utama, pertama kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Selain itu pula, di momentum nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tasbih. Maka timbul pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa di dalam nisfu Sya'ban ini ada sholat nisfu Sya'ban. Sebetulnya kaifiatnya bukan sholat nisfu Sya'ban, akan tetapi di momentum nisfu Sya'ban ini ada sholat yang dianjurkan, yaitu sholat sunat tasbih. Apa itu sholat sunat tasbih dan bagaimana caranya ketika kita momentum nisfu Sya'ban ini? Sholat sunat tasbih dilaksanakan bisa siang hari, bisa malam hari. Ketentuannya, kalau malam hari dilaksanakan 4 rakaat, akan tetapi dengan ketentuan di 2 kali salam. Berarti 2 rakaat, kemudian 1 kali salam, 2 rakaat salam. Kalau siang hari, sholat tasbih itu 4 rakaat, 1 kali salam. Tasbih ini dianjurkan kalau bisa mampu 1 hari 1 kali, tidak mampu 1 minggu 1 kali, tidak mampu 1 bulan 1 kali, masih tidak mampu 1 tahun 1 kali, masih juga tidak mampu, kita harus melaksanakan sholat tasbih dalam 1 kali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, di momentum nisfu Sya'ban ini, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat tasbih. Ketentuannya, sholat tasbih ini 4 rakaat. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, sholat tasbih ini. Karena apa? Karena di sholat tasbih ini ada tambahannya. Ketika kita selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang pendek, kemudian kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan redaksi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Mau ditambah dengan la haula boleh, mau tidak juga tidak apa-apa.
Karena yang paling masyhur ataupun biasa kita laksanakan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana tata cara sholat tasbih ini? Sholat tasbih 4 rakaat dilaksanakan malam hari menjadi 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Berarti di 2 kali salam. Nah, sholat tasbih ini harus membaca tasbih sebanyak 300 kali dalam kegiatan sholat sunat tasbih. Kalau kita bagi menjadi 4 rakaat, berarti dalam 1 rakaat kita harus membaca tasbihnya sebanyak 75 kali. Pertama, pembacaan tasbih ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama 15 kali dibaca setelah baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian 15 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ketika kita sedang berdiri. Kemudian setelah itu ruku. Nah, ketika ruku kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud sebanyak 10 kali. Kemudian sujud lagi membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian duduk istirahat sebelum kita naik ke rakaat kedua, itu membaca tasbih itu sebanyak 10 kali. Jadi total dalam 1 rakaat itu adalah 75 kali. Adapun di rakaat kedua, tadi duduk setelah istirahat. Kalau rakaat pertama sebelum naik lagi ke atas. Nah, di rakaat yang kedua yaitu sebelum tasyahud akhir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mungkin itu perbedaan antara sholat sunat tasbih dengan sholat sunat yang lainnya. Ada pembacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 rakaat itu menjadi 300 kali bacaan tasbih dalam sholat sunat tasbih. Selain itu pula di momentum nisfu Sya'ban ini ada anjuran bahwa kita harus membaca Al-Quran surah Yasin sebanyak 3 kali. Dengan ketentuan permintaan ataupun wasilah dari pembaca surah Yasin ini untuk hitungan ataupun yang pertama, wasilahnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rezeki yang halal dan banyak. Agar apa? Agar diberi ketenangan dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bacaan yang kedua surah Yasin kita dianjurkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan bahwa kita dengan wasilah membaca surah Yasin ini kita diberi umur yang panjang, agar kita bisa senantiasa diberi umur panjang, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di bacaan yang ketiga surah Yasin ini kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan wasilah membaca Al-Qur'an surah Yasin di hitungan yang ketiga, mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam sampai ajal menjemput kita semua. Oleh karena itu, jangan sia-siakan momentum nisfu Sya'ban ini. Mari kita bersama-sama kita sambut momentum nisfu Sya'ban ini dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan memperbanyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa yang telah kita laksanakan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya untuk terus memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat dengan ketentuan yang telah tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak baca Al-Quran, terutama Al-Quran surah Yasin sebanyak 3 kali dengan ketentuan yang telah tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk sampai ke momentum nisfu Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikannya pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.